selamat hari Minggu. Shalom. Apa kabar semuanya? Anak-anak yang berada di rumah, saat ini kita akan beribadah sekolah minggu. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti ibadah di saat ini? Sudah siapkan Alkitab? Duduk yang manis, kita akan mulaikan ibadah kita saat ini dengan menyanyi To God Be the Glory. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau terus jaga, lindungi kami, sehingga kami terus dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah kembali. Tuhan, tolong pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, dan kiranya ketika kami mengikuti jalannya ibadah ini, ketika kami akan membaca firman sebentar, mendengarkan renungan dari firman itu, kami boleh fokus, kami boleh menaruh perhatian penuh, kami boleh mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan melalui firman yang akan kami baca sebentar. Tuhan, tutup bungkus kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami mengikuti ibadah ini, kami boleh duduk dengan tenang, kami boleh memusatkan perhatian dengan baik, dan kiranya firman Tuhan boleh terus kami ingat di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita menyanyi bersama Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat
Adik-adik, sekarang mari kita membaca Alkitab yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah adik-adik, sekarang mari torang saksikan video cerita Alkitab berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu
dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa ada dari adik-adik di sini yang pernah lihat harimau? Kalau buaya dang, mungkin ada yang pernah lihat di televisi, atau ada yang pernah lihat langsung di kebun binatang, Kang? Mar biasanya, kalau binatang-binatang seperti itu, jataru di kandang atau dorang petampa itu dikelilingi pagar yang kokoh dan kuat, karena hewan-hewan itu adalah hewan-hewan buas atau ganas yang juga dikenal sebagai hewan pemakan daging. Begitulah dengan binatang yang ada di dalam gua sama-sama dengan Daniel, seperti yang diceritakan tadi. Binatang apa kote itu? Ya betul sekali, itu singa. Singa itu termasuk binatang buas yang bisa memangsa, memakan makhluk hidup lainnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama dengan yang torang dah lihat tadi. Sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, diceritakan bagaimana kehidupannya. Daniel adalah orang yang taat kepada Allah, seorang yang penuh dengan roh Allah, karena Allah menyertainya. Setiap hari, Daniel taat beribadah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Diceritakan dalam cerita Alkitab tadi bahwa Daniel sangat setia beribadah kepada Tuhan Allah, bahkan setiap harinya ia menyediakan jam-jam yang dikhususkan untuk berdoa kepada Allah. Walaupun akhirnya karena hasutan orang-orang yang iri, cemburu terhadap Daniel yang penuh hikmat, sehingga disenangi oleh Raja Darius, Daniel harus dimasukkan ke gua singa karena dianggap melanggar perintah raja. Tetapi Tuhan Allah sangat luar biasa. Allah terus menguatkan Daniel, dan Daniel bukannya putus asa atau menyerah, tapi malahan dia tetap setia kepada Allah. Tuhan Allah menyatakan kuasanya dengan menolong Daniel dari singa yang buas yang semalam bersamanya. Sesudah Daniel dikeluarkan dari gua singa, Raja Darius pun memberikan perintah, memerintahkan agar orang-orang harus menghormati Allah yang Daniel sembah. Karena Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang juga kita sembah. Allah yang berkuasa dan selalu bersama-sama dengan kita. Seperti dia menyertai bersama-sama dengan Daniel. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita dekat dengan dia dalam doa setiap hari tanpa putusnya. Kita juga bisa belajar dari Daniel yang setia berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan buruk atau berbahaya. Daniel tidak mau meninggalkan Allah karena perintah manusia. Dan kita harus belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat doa dan membaca firman-Nya. Karena kita tahu bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa. Dia satu-satunya yang setia dan dialah yang selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, tetaplah berdoa dengan tekun setiap hari. Tuhan Allah selalu menyertai kita dan kiranya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kita baca secara bersama-sama.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan saat ini kita akan menghafal bersama-sama. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, tentang seorang pemuda bernama Daniel. Betul sekali. Daniel adalah seorang pemuda yang gagah berani dan juga taat serta takut kepada Tuhan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mencontoh seorang Daniel yang gagah berani, tidak pernah takut. Dia selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Dan saat ini, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi bersama firman Tuhan ku dengar. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa untuk menutup rangkaian ibadah kita di saat ini. Semuanya kunci tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena di saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar lagi akan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Vikaris Pendeta Ibu Novita Tengker Subuh STH. Terima kasih Tuhan, melalui firman ini kami boleh belajar bagaimana kami mencontoh seorang Daniel yang begitu gagah berani, tidak pernah merasa takut, dia selalu taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan saja. Kami juga mau Tuhan untuk bertumbuh menjadi seorang Daniel. Ajar kami terus Tuhan melalui firman Tuhan untuk boleh bertumbuh, untuk boleh belajar menjadi seorang anak sekolah minggu yang selalu taat dan patuh baik kepada orang tua maupun juga kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Tolong kami Tuhan, tolong bangsa dan negara kami, supaya kami boleh terlepas dari pandemi ini. Ajar kami untuk terus menggumuli pandemi yang saat ini masih terus berjalan. Ajar kami untuk terus berdoa, untuk menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan biarlah doa-doa kami boleh dijawab oleh Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kota kami, kota Tomohon. Tuhan, jaga lindungi terus kota Tomohon. Sehingga meskipun kami juga dirundung oleh pandemi yang saat ini masih juga kami rasakan, tetapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan
akan datang tepat pada waktunya. Dan ketika pertolongan itu datang, kami yakin Tuhan akan selamatkan kami semua. Tuhan akan berikan kehidupan yang lebih baik lagi, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat Gemim Kanaan Ulindano, untuk pendeta yang melayani di tempat ini, untuk pelayan khusus yang sudah Tuhan utus untuk menjadi gembala di tengah jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Tuhan berkati mereka, sertai mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka ketika sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai seorang pelayan, mereka harus memberikan contoh dan teladan di tengah kehidupan jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Gemim Kanaan Ulindano. Jauh-jauhkan kami dari penyakit, terlebih khusus yang saat ini menjadi ketakutan kami, menjadi kekhawatiran kami. COVID-19 yang belum juga berakhir. Berikan kesehatan kekuatan kepada kami. Biarlah kami juga dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, meskipun kami harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah kembali bersekolah, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk boleh menikmati masa-masa bersekolah. Tetapi saat ini kami belum bisa kembali ke sekolah, hanya bersekolah dari rumah melalui pelajaran yang diberikan secara daring. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami boleh kembali menimba ilmu, kami boleh memperkaya diri melalui pendidikan, melalui pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah. Jaga kami, berikan kesehatan, terutama kepada anak-anak sekolah minggu yang menuntut ilmu baik di sekolah dasar, di taman kanak-kanak, kiranya mereka juga dapat menyerap ilmu dengan baik dan dapat menerima ilmu itu untuk nantinya akan diterapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di saat ini, dan kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama I'll Do My Best. I love you,
Demikianlah ibadah yang sudah boleh kita laksanakan di saat ini. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah ini melalui video yang sudah disediakan dan juga orang tua yang sudah mendampingi. Kiranya firman Tuhan yang saat ini disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak dan juga orang tua. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan kita setiap hari, bermain di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Kita tetap harus waspada dan menerapkan protokol kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Shalom.